Om Swastiastu, saya dari nomor 20 MPK Agama Hindu atas nama Komang Nanda Cayani dengan NIM 2011031144 dari Prodi S1 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang LKM 7. Apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Orang suci terdiri dari kata orang dan suci. Orang berarti manusia dan suci berarti kemurnian dan kebersihan lahir batin. Jadi, orang suci ialah manusia yang memiliki kekuatan mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta peka akan getaran-getaran spiritual, welas asih, dan memiliki kemurnian batin dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Orang suci adalah orang yang dipandang mampu atau paham tentang agama Hindu. Ajaran agama Hindu memiliki banyak sebutan bagi orang suci, seperti Sulingge, Maharesi, Bagawan, dan sebutan gelar orang suci lainnya. Sulingge berasal dari kata Su dan Lingge. Su artinya utama atau mulia, dan Lingge artinya kedudukan atau tempat utama. Jadi, Sulingge adalah orang yang diberikan kedudukan utama dan mulia karena kesucian diri dan perilaku luhurnya, serta mampu membimbing umat mendekati diri ke hadapan Sang Yang Widiwasa. Sebelum diberi gelar sebagai orang suci, Sulingge, Maharesi, Bagawan, dan sebutan lainnya harus disucikan secara rohani dan jasmani. Salah satu cara bentuk penyuciannya melalui upacara madiksa. Upacara madiksa berfungsi untuk membersihkan seseorang secara lahir dan batin. Yang kedua, peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yatnya adalah orang suci atau orang bijaksana, yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin. Jelaskan cara penyucian tersebut. Penyucian yang dilakukan antara lain dengan dua cara. Orang suci dalam agama Hindu digolongkan menjadi dua kelompok besar, yaitu golongan Eka Jati dan golongan Dwijati. Golongan Eka Jati adalah orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal yang disebut Mawinten. Setelah melewati tahap Mawinten, golongan Eka Jati dapat memimpin upacara keagamaan yang bersifat triyatnya. Orang suci yang termasuk kelompok Eka Jati yaitu pemangku, pinandita, balian, dalang, dukun, wasih, dan sebagainya. Golongan Dwijati adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau madiksa. Orang yang telah melaksanakan proses madiksa disebut orang yang lahir dua kali. Kelahiran yang pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran kedua dari kaki seorang guru rohani dan arcaya atau nabi. Setelah melakukan proses madiksa, orang suci tersebut diberi gelar Sulingge atau Pandita. Kata Pandita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pandit yang artinya terpelajar. Yang ketiga, orang-orang suci agama Hindu atau pandita atau pinandita sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Karena dalam kehidupan beragama, beliau bertugas memimpin pelaksanaan upacara keagamaan, dan memberikan petunjuk cara-cara pembuatan banten, memberi Upanishad, memberi dewa atau niwakang dewasa. Jelaskan pengertian orang suci, pandita dan pinandita. Pandita adalah golongan orang suci yang telah dwijati atau orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau madiksa. Orang yang telah melaksanakan proses madiksa disebut orang yang lahir dua kali. Kelahiran pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran kedua dari kaki seorang guru rohani, atau bisa disebut dengan Dang Yang Arcaya atau nabi. Setelah melakukan proses madiksa, orang suci tersebut diberi gelar Sulingge atau Pandita. Kata Pandita berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pandit yang artinya terpelajar, pintar, dan bijaksana. Orang suci yang tergolong Dwijati adalah orang yang bijaksana. Orang suci yang termasuk kelompok ini adalah antara lain Pandita, Pendeta, Bujangga, Maharesi, Bagawan, Empu, Dukuh, dan sebagainya. Yang berikutnya, Pinandita adalah pemangku Eka Jati. Eka Jati berasal dari bahasa Sanskerta. Eka berarti satu dan Jati berasal dari kata Ja yang berarti lahir. Jadi, Eka Jati berarti lahir sekali, yakni lahir hanya dari ibu kandungannya sendiri. Orang suci yang tergolong dalam Eka Jati adalah pemangku atau disebut juga Pinandita.
Sejak tahun 1968, PHDI telah menetapkan bahwa Pinandita bertugas sebagai pembantu yang mewakili pendeta atau pandita. Seorang dikatakan sebagai pemangku jika telah melakukan pencarian berupa upacara pawintanan. Pawintanan bagi pemangku dapat dilakukan berulang kali. Berbeda dengan pandita yang hanya boleh dilaksanakan satu kali. Pemangku masih diperbolehkan bercukur, berpakaian sebagaimana layaknya anggota masyarakat biasa, masih mempunyai tugas dan kewajiban dalam hubungan kemasyarakatan. Sebagai seorang walake, namanya masih tetap, hanya panggilannya sering ditambah. Jelaskan sasana dan wewenang orang suci, pandita dan pinandita. Pandita. Seorang pandita mempunyai wewenang untuk memimpin upacara yatnya. Adapun tugas dari seorang sulingya adalah sebagai berikut: memimpin upacara yatnya, melaksanakan surya sewana, yaitu pemujaan kepada Sang Hyang Widiwasa setiap pagi saat matahari terbit, ngeloko pahala seraya, yaitu membina dan menuntut umat di bidang agama. Pinandita yang mempunyai wewenang untuk memuput upacara dalam skala kecil. Adapun tugasnya sebagai berikut: membantu selinggih dan menyelesaikan upacara yatnya tertentu, memimpin upacara persembahyangan di pura tempatnya bertugas, melayani umat yang ingin sembahyang di tempatnya bertugas, memberi contoh dan teladan yang baik kepada umatnya. Jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Orang suci adalah manusia memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib. Dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Di Indonesia, orang suci juga dikenal dengan nama pandita atau pinandita, berdasarkan sifat yang khas dan dapat disebutkan karena kesaktiannya dan kemujizatannya. Kemudian, perbuatannya serta idealismenya yang demikian patuh pada fungsinya, menyebabkan mereka menjadi orang yang suci. Namun, dalam sejarah peradaban dunia, orang suci secara umum dikenal dalam agama Hindu yakni dengan nama resi. Para resi ini merupakan orang dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari ide Sang Hyang Widiwasa. Adapun yang penting diketahui oleh generasi pewaris agama Hindu tentang orang suci atau para resi yang pernah menerima wahyu dari Dewata atau Brahman akan diuraikan di bawah ini. Yang pertama, Grace Samada. Tentang sejarah kehidupan Maharesi Grace Samada tidak banyak diketahui, namun demikian Resi Grace Samada telah berhasil menerima wahyu tentang ayat-ayat suci Weda yang kemudian dihimpun dalam Rigveda, terutama dalam Mandala 2. Wiswamitra. Maharesi Wiswamitra adalah Maharesi yang kedua menerima wahyu. Wahyu ayat-ayat suci yang diterima itu kemudian dihimpun dalam Rigveda pada Mandala 3. Namun, nama Maharesi Wiswamitra banyak disebut-sebut dalam sejarah agama Hindu. Wamanadewa. Dalam cerita disebutkan bahwa Maharesi Wamadewa sejak berada dalam kandungan ibunya telah mencapai penerapan sempurna, yaitu mampu berdialog dengan Dewa Indra dan Aditi. Beliau juga telah menerima wahyu ayat-ayat suci dan menghimpunnya dalam Rigveda pada Mandala 4. Atri. Maharesi Atri menerima wahyu Weda yang dihimpun dalam Rigveda pada Mandala 5. Sejarah dan riwayat Maharesi Atri tidak banyak diketahui. Bharadwaja. Nama Bharadwaja sebagai tokoh Maharesi hanya disebut-sebut dalam Purana dan Ramayana. Resi Bharadwaja adalah putra Maharesi Atri dan banyak dihubungkan dengan riwayat hidup Walmiki. Maharesi Bharadwaja menerima kitab suci Weda dan kemudian dihimpun dalam Rigveda Mandala 6. Maharesi ini disebut bersemayam di pertapaan Citrakuta, di mana Rama dan Laksmana pernah tinggal untuk sementara.
Dan selanjutnya, Wasista telah menerima wahyu ayat-ayat suci Weda yang kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rigveda dalam Mandala 7. Di dalam cerita Mahabharata, nama Resi Wasista sama terkenal dengan nama Resi Wiswamitra. Kanwa. Maharesi Kanwa merupakan maharesi ketujuh dalam penerima wahyu Weda, dan wahyu yang telah diterima kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rigveda Mandala 8. Maharesi Kanwa inilah yang ceritanya banyak disebut dalam kisah cinta Sakuntala, di mana dalam kisah itu Maharesi Kanwa yang menunggu dan memelihara serta membesarkan bayi perempuan yang kemudian nanti diberi nama Sakuntala. Selain Saptarsi penerima wahyu Weda, ada juga beberapa maharesi dalam kehidupan agama Hindu yang dikenal dan disebut-sebut dalam kitab suci karena peran dan jasanya diantaranya adalah Bhagawan Bhrigu adalah seorang maharesi yang di dalam kitab Purana dianggap sebagai putra Brahman dan sebagai pendiri dari warga atau bangsa beliau yang disebut dengan bangsa Bhagawan. Resi Agastya. Dalam penyebaran agama Hindu, Resi Agastya adalah terkenal jasa-jasanya. Menurut kitab suci Purana dan Mahabharata, beliau lahir di Kasi. Sebagai penganut Siwa yang taat, beliau dikatakan sebagai pemegang obor yang memberikan penerangan suci di daerah pelosok. Beliau meninggalkan kota Kasi menuju ke selatan sebagai Dharmaduta menyebarkan agama Hindu. Bhagawan Bahaspati merupakan beberapa tokoh Purana. Bhagawan Bahaspati adalah putra Bhagawan Angirasa. Bhagawan Angirasa terkenal sebagai orang suci. Manasaputra itu diciptakan oleh Brahma melalui pikirannya. Nama-nama Manasaputra dan Dewa Brahma antara lain Mirici, Bhrigu, Angira, dan lain-lain. Empu Tantular adalah seorang resi yang tinggi pribadinya dan juga seorang pujangga besar Hindu. Hasil karyanya banyak tersebar, satu di antaranya yaitu Sutasoma. Karya ini menggambarkan bahwa ide Sang Hyang Widi-Wasa satu bukan dua, sekalipun ada yang mengatakan Siwa dan Buddha. Empu Tantular adalah putra dari Empu Bahula, cucu dari Empu Baharada yang saudara kandungnya dengan Empu Kuturan. Empu Tantular memiliki 4 putra yaitu Empu Wawika, Empu Asmarata, Empu Sidi Mantra, dan Empu Kepakisan. Empu yang terakhir merupakan leluhur dari dalam Waturenggong, kerajaan Gel-Gel di Bali. Empu Kuturan. Di dalam cerita Calon Arang disebutkan seorang tokoh yaitu Empu Kuturan. Beliau hidup di zaman kerajaan Erlangga. Empu Kuturan ini memiliki saudara kandung yaitu Empu Barada. Kedua empu ini adalah penasehat Raja Erlangga. Empu Barada adalah adik kandung Empu Kuturan. Nama Empu Barada sangat harum baik dalam tulisan sejarah kehidupan agama Hindu di Nusantara. Empu Barada sendiri pernah datang ke Bali. Hal ini dapat dibuktikan dengan disebutnya nama Empu Barada pada batu tulis yang terdapat di Pura Batu Madak di Besakih tahun 1007. Dan yang Astapaka adalah seorang Pinandita Buddha yang datang dari Majapahit ke Bali. Beliau menyeberangi dari Blambangan, Jawa Timur dengan mengendarai perahu menuju daerah Bali Timur. Dalam perjalanan beliau sempat singgah di Pulau Serangan dan kemudian di tempat tersebut didirikan sebuah pura bernama Pura Sangkayana yang berarti tempat Sakyamuni atau Buddha. Danyang Markandeya adalah orang yang pertama kali datang ke Bali untuk menyebarkan agama Hindu. Danyang Markandeya adalah putra dari pasangan Sang Markanda dengan Dewi Manaswini dan merupakan cucu dari Sang Niyata. Beliau berasal dari Jawa Timur, memiliki pasraman di kaki Gunung Raung yang sebelumnya melaksanakan pertapaan di Gunung Raung, wilayah sekitar Pegunungan Dieng. Di Lombok, dengan gelar
Pengerang Sangupati di Sumatera dengan gelar Tuan Semeru. Untuk mengingatkan pendalaman agama Hindu, mendirikan beberapa pura, di antaranya Pura Puraca, Rambut Siwi, Pulaki, Batu Klotok, Mesjati, Uluwatu, Patitengat, Tanah Lot, Air Jeruk, dan Pondok Batu. Juga Pura Suranadi di Lombok, serta sebagai cikal bakal lahirnya Brahmana Siwa yang ada di Bali. Beliau moksa di Pulau Uluwatu, Badung. Jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Awatara atau avatar dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan Yang Maha Esa ataupun manifestasinya turun ke dunia, mengambil suatu bentuk dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma, dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu dalam kitab Bhagavata Purana. Artinya, pada zaman Kali, orang cerdas bersama-sama memuji nama-nama suci Tuhan yang menyembah penjelmaan Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa menyanyikan nama Krishna. Walaupun wajah beliau tidak hitam, beliau adalah Krishna sendiri. Beliau diiringi oleh rekan-rekan, hamba-hamba, perlengkapan, dan teman-temannya yang dekat. Sloka ini adalah merupakan salah satu ramalan dari kemunculan penjelmaan Tuhan sebagai seorang Batara yang senantiasa menganggukkan nama suci Tuhan. Dijelaskan pula bahwa beliau adalah Sri Krishna sendiri meskipun muncul dalam warna kulit yang tidak hitam. Sebutkan dasar awatara atau 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Yang pertama itu Matsya Awatara, Kurma Awatara, Waraha Karma Awatara, Narasingha Awatara, Wamana Awatara, Parasurama Awatara, Rama Awatara, Krishna Awatara, Gautama Buddha Awatara, Kalki Awatara. Jelaskan jenis-jenis awatara. Yang pertama, Matsya Awatara. Matsya Awatara muncul pada zaman Satyayuga, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Satyabharata yang lebih dikenal dengan Waiwasta Manu. Yang kedua, Kurma Awatara. Kurma Awatara muncul pada zaman Satyayuga, mengambil wujud kura-kura raksasa bernama Akupa. Yang ketiga, Waraha Awatara. Pada zaman Satyayuga, hidup seorang raksasa bernama Hirakasipu. Hirakayasa hendak menenggelamkan bumi ke dalam lautan kosmik, suatu tempat antah berantah di alam semesta. Nomor 4, Narasingha Awatara. Pada akhir zaman Satyayuga, seorang raja Asura bernama Hirakasipu sangat membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Dewa Wisnu, termasuk pengikutnya, karena bertahun lalu Hirayaksa dibunuh oleh Waraha Awatara. Wamana Awatara terdapat dalam Bhagavata Purana. Menurut kitab, ia adalah seorang Brahma mungil, putra Aditi dan Kasyapa. Pada zaman itu, hiduplah seorang raksasa bernama Bali, seorang asura dan cucu dari Prahlada. Dia telah menguasai bumi dan merebut surga dari Dewa Indra. Nomor 6, Parasurama Awatara. Parasurama Awatara dikisahkan di dalam Brahma Purana. Dalam kisah ini disebutkan bahwa Parasurama dilahirkan dalam keluarga Brahmana Jamagni. Pada masa mudanya, ia pernah membunuh ibunya sendiri bernama Renuka. Hal itu karena kesalahan Renuka sendiri sehingga membuat Jamagni marah besar. Jamagni kemudian memerintahkan anak-anaknya untuk membunuh ibunya mereka dan berjanji akan memenuhi keinginan mereka. Semuanya menolak kecuali Parasurama yang cerdas. Semua kakak-kakaknya yang menolak telah dikutuk menjadi batu. Parasurama kemudian berhasil membunuh ibunya. Sesuai janjinya, Jamagni akan mengabulkan pemerintahan Parasurama. Parasurama meminta agar Jamagni menghidupkan kembali Renuka dan kakaknya dan melakukan mereka dengan baik. Rama Awatara. Kisah tentang Awatara ini adalah kisah yang sangat umum, dikenal dengan nama Rama Awatara. Bahkan, kisah ini telah diterjemahkan dalam pewayangan Jawa. Misi Rama lahir ke dunia adalah untuk membinasakan kaum raksasa yang bertindak sewenang-wenang.
menindas dan bertingkah laku di luar dharma. Raja dari kaum raksasa tersebut bernama Ravana. Saking jahatnya Ravana sampai membuat ibu Pertiwi menangis dan menolong dan memohon perlindungan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu pun lahir ke dunia sebagai Rama. Yang ke-8, Krishna Awatara. Krishna adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu, berwujud pria berkulit gelap atau biru tua, memakai dhoti kuning dan mahkota yang hiasi bulu merak. Dalam seni lukis dan arca, umumnya ia digambarkan sedang bermain suling sambil berdiri dengan kaki yang ditekuk ke samping. Legenda hidup dalam kitab Purana dan Mahabharata menyatakan bahwa ia adalah putra ke-8 Basudewa dan Dewaki, bangsawan dari kerajaan Surasena, kerajaan mitologi di India Utara. Secara umum ia dipuja sebagai awatara Dewa Wisnu ke-8 di antara 10 awatara Wisnu. Yang ke-9, Buddha Awatara. Sang Buddha sebelumnya bernama Pangeran Siddhartha Gautama. Beliau lahir dalam keluarga suku Sakya yang sangat teguh menjalankan tradisi leluhur. Mereka lahir di dalam keluarga Hindu. Ayahnya adalah seorang raja di kerajaan Kapilawastu bernama Raja Sododana. Yang ke-10, Kalki Awatara. Kalki Awatara adalah awatara yang belum lahir dan akan lahir ketika dunia sudah mencapai puncak usia yang dikenal dengan istilah akhir zaman atau zaman Kali Yuga. Kalki Awatara dengan menunggang kuda putih, bersenjata pedang dan pecut sakti berkeliling dunia menegakkan kebenaran sehingga dunia terhindar dari kehancuran. Kalki Awatara diyakinkan dengan pengambilan keadaan zaman dari kaca balau menjadi zaman keemasan, yang masyarakatnya hidup makmur, adil, dan sejahtera. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Brahma Santi, Om Santi 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 Om.